Siapa yang terbantai? Kaum muslimin sendiri. Siapa yang membantainya? Ya orang Islam juga. Lihat kaum muslimin di Sudan sekarang. Apa yang menimpa saudara kita? Ya, kalau di Gaza ini sudah menjadi pembincangan kita dalam setiap saat. Tapi kalau yang di Sudan, ya, hampir luput perhatian kaum muslimin, hampir luput perhatian dunia terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sudan, yang setiap hari dibantai. Ya, setiap hari dibantai. Bahkan di akhir Oktober kemarin, hanya dalam masa 2 atau 3 hari, dalam catatan resmi, itu masyarakat yang terbantai ada 2.000 atau 3.000 orang. Itu catatan resminya. Yang tidak resminya puluhan ribu. Siapa yang terbantai? Kaum muslimin sendiri. Siapa yang membantainya? Ya orang Islam juga. Siapa yang dibantai? Ya orang Islam juga. Membantai dan dibantai adalah kaum muslimin. Karena apa? Ya, perebutan kekuasaan. Karena kekuasaan kaum muslimin, ya, sehingga mengorbankan darah-darah kaum muslimin. Nah, itu di Sudan. Masya Allah, Sudan ini di sana banyak etnis Arab yang hidup, ya, etnis Arab yang berkulit hitam. Makanya namanya Sudan. Sudan ini ya orang-orang negeri-negeri yang dihuni oleh orang-orang yang berkulit hitam. Bahasa mereka, bahasa Arab mereka itu fasih betul. Ya. Di sana alhamdulillah banyak universitas-universitas Islam, ya, di Khartoum, ya, di ibu kotanya. Bahkan kita orang Indonesia ini banyak belajar di sana. Banyak juga orang-orang yang tamat dari Al-Azhar untuk mengambil S2 itu ngambil di Sudan. Bahasa mereka Masya Allah fasih betul. Ya, bahasa. Dan mereka orangnya Masya Allah sopan. Anda kalau bertemu dengan orang Sudan, mereka tidak suka langsung masuk ke inti pembicaraan. Pasti mujamalahnya berbahasa-bahasanya dulu banyak. Apa kabar? Apa kabar orang tua? Apa kabar anak? Ya tetangganya ya piye? Cerita banyak baru masuk ke tema. Kalau kita kan cuma 1-2 kalimat langsung ke intinya. Kalau mereka Masya Allah begitu lama baru kemudian. Mereka sedang diuji sekarang kaum muslimin dengan kelaparan, dengan pembunuhan, rasa tidak aman dan lain sebagainya. Dan Sudan ini negeri subur, negeri kaya. Itulah sebabnya mengapa peperangan-peperangan yang terjadi di sana tidak murni antar warga, ya, tetapi juga ada sokongan dari negara-negara luar. Sokongan dari negara-negara luar. Dulu Sudan ini masuk di wilayah Mesir, bergabung dengan Mesir. Makanya disebut Masri wa Sudan. Ya, Mesir, Sudan. Lalu kemudian berbagai macam konflik bla 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 bla, akhirnya terpisah. Ya. Kemudian penjajah di sana yaitu Inggris dan Perancis juga mempertajam konflik di sana dengan membagi wilayah, ada Sudan Selatan, ada Sudan Utara. Sudan Utara ini memang sudah kehidupan masyarakatnya sudah maju, berkembang pesat, ya, dan orang-orangnya sudah tersentuh kemodernan. Sementara yang selatan ini, yang suku-suku asli orang Sudan, mereka hidup penuh dengan keterbelakangan. Nah, lalu kemudian oleh Inggris dimasukkan Injil ke dalam, ajaran-ajaran Nasara dimasukkan ke dalam. Nah, sehingga yang awalnya Sudan ini bersatu, ya, yang selatan akhirnya ingin memisahkan diri karena mereka merasa bahwa mereka tidak sama dengan orang-orang yang ada di Sudan Selatan, Sudan Utara. Akhirnya selalu terjadi pertempuran, akhirnya merdekalah Sudan Selatan. Nah, seperti itu kaum muslimin. Dan lalu kenapa terjadi perang saudara di sana? Ya, seperti antum ketahui bahwa dulu ada seorang yang berhasil mengkudeta pemerintahan yang bernama Omar Bashir. Nah, terkenal dulu itu tahun 90-an. Namanya Omar Bashir. Omar Bashir ini dia melakukan semacam keributan di wilayah Sudan Selatan. Ingin menyatukan Sudan Selatan masuk ke dalam memberantas pemberontakan yang ada di Sudan Selatan. Namun ini menjadi sorotan dunia.
Sehingga Umar Basir menjadi sorotan dunia. Nah, Umar Basir menolak itu, bahwa dia tidak terlibat dalam pertikaian yang ada di Sudan Selatan, sehingga dia mengangkat satu milisi, ya, yang disebut dengan Janjawid. Ada namanya milisi di sana namanya Janjawid. Lalu dialah yang diperintahkan oleh pemerintah Sudan untuk berada di barisan depan di Sudan untuk melakukan kekacauan ini, sehingga dunia internasional menuduh bahwa ini adalah Janjawid. Maunya Umar Basir, bahwa yang melakukan adalah Janjawid. Nah, kemudian setelah itu kaum muslimin, Janjawid dan pasukan-pasukannya direkrut oleh pemerintah masuk ke Sudan Utara. Nah, sehingga Umar Basir ini istilahnya punya militer khusus, ya, pengawal pribadi, sehingga kudeta-kudeta yang datang dari militer itu bisa diminimalisir. Ya, karena kadang sering ada kudeta di sana. Ada kudeta, dan kudetanya kadang datang dari militer. Nah, untuk menutupi kekhawatiran ini, maka dibentuk badan militer yang lain, pengawalnya presiden, yang bisa melindungi kepentingan Presiden Umar Basir pada waktu itu. Jadi ada penyeimbangnya. Nah, kalau ini mau kudeta, ini ada maju, aman. Tetapi sesuatu yang dia tidak duga adalah adanya pemberontakan dari masyarakat. Ketika krisis ekonomi, krisis ini, krisis itu, di demo terus sampai demo berjilid-jilid, hingga akhirnya dua badan militer ini yang pemilik pemerintah yang disebut dengan SAF, kemudian yang bentukan daripada Umar Basir yaitu RSF yang dari Sudan Selatan, itu akhirnya bersepakat untuk menjatuhkan Umar Basir. Ya. Yang peliharaannya kok malah menjatuhkan, ya, di kudeta akhirnya beliau jatuh, digantikan dengan presiden baru. Nah, presiden baru ini pintar, bagus dalam mengolah negara, dan dia punya ide untuk menyatukan, ya, militer pemerintah dengan militer buatan Umar Basir. Tapi ternyata ide ini ditolak, karena kalau disatukan berarti ada orang yang jabatannya hilang. Nah, ini kaitannya dengan jabatan. Nah, akhirnya presiden ini jatuhkan juga. Nah, jatuhkan. Setelah ini jatuh, ini bertikai. Ayo gabung wes ke punya pemerintah, tidak mau. Nah, akhirnya solusinya adalah perang. Nah, kalau sudah perang ini, siapa yang dilibatkan kaum muslimin? Misalnya tentara-tentara itu dilibatkan, ya. Apalagi warga sipil pasti akan menjadi korban kalau sudah ada pertempuran seperti ini. Nah, akhirnya kaum muslimin terjadilah pertempuran hebat antara pasukan bentukan Umar Basir dengan punya pemerintah. Pemerintah ini konon didukung oleh Mesir, sementara yang pemberontak ini didukung oleh Dubai. Ini kan beritanya santer sekarang, Dubai yang melatar belakangnya hal itu. Dan di 2003 kemarin ini, ya, terjadi pengepungan besar-besaran karena pasukan pemerintah sudah terdesak di mana-mana, sehingga mereka menjadikan Al-Fasir, yang kita sering namanya Al-Fasir, itu jadi benteng utama mereka, ya. Dan di sana ada ratusan ribu bahkan jutaan kaum muslimin ada di dalam wilayah Al-Fasir itu. Nah, dilakukanlah pengepungan sampai 18 bulan. Anda bayangkan suatu negeri dikepung, gak boleh ada alur masuk keluar masuk untuk perdagangan atau apa bantuan, gak boleh ada masuk. Anda bayangkan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di dalamnya. Ya, akhirnya mereka hidup penuh kelaparan. Ya, sudah makanan sudah serba apa adanya, mereka makan dedaunan, mereka ini dan sebagainya. Hingga di penghujung Oktober kemarin 2024, ya, 2025 terjadi pengepungan besar-besaran dan pasukan pemerintah akhirnya kabur. Ya, kabur. Dan itu adalah benteng terakhirnya pasukan pemerintah. Akhirnya dikuasai oleh RSF, ya, dari Janjawid ini. Nah, akhirnya ketika mereka masuk ke dalam wilayah Al-Fasir ini, maka mereka mulai melakukan pembantaian. Ya, tidak kenal mau muslim, mau laki-laki, mau perempuan. Banyak wanita-wanita yang diperkosa, anak kecilnya dibunuh. Nah, ini peristiwa yang amat menyedihkan kaum muslimin. Yang membantainya adalah ya muslim, ya, dan yang dibantai juga adalah
Muslim. Nah, yang itu tadi paling mengejutkan, begitu banyak ternyata negara-negara yang berikan sokongan di balik itu. Kenapa? Karena Sudan ini adalah negeri kaya rupanya, amat kaya. Kalau dimaksimalkan pertaniannya itu bisa mencukupi benua Eropa. Ya, apalagi di lahan-lahan mereka itu terkandung emas, emas yang sudah tua, dan uranium, bahan bakarnya rudal dan lain sebagainya. Bagaimana negara-negara lain yang tidak tertarik? Jadi kita ini seperti memang makanan yang berada di atas meja makan yang diperebutkan. Jadi ini belum selesai, sudah lagi terjadi. Jika ini sudah, akan juga terjadi di negeri-negeri yang lainnya. Ya, jadi doakanlah saudara-saudara kita ini kaum muslimin. Setiap Anda berdoa untuk saudara-saudara kita di Sudan, bagaimana sulitnya kondisi mereka di saat ini.